Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia menyesal sudah meninggalkan kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah memiliki koneksi tetapi kamu itu ditinggalkan ya oleh seseorang yang mungkin kamu lagi sayang-sayangnya, kamu lagi cinta-cintanya, dan kamu tuh bener-bener udah di titik yang berkorban banget sama dia gitu. Tapi dia tiba-tiba meninggalkan kamu, dia entah memblokir kamu, dia menghilang, dia memilih orang lain. Jadi apakah ada penyesalan sih di dalam hidupnya ataukah malah sebaliknya? Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi tema kita tentang apakah dia menyesal sudah meninggalkan kamu ya. Di dalam posisi kamu yang masih sakit hati saat ini, atau mungkin kamu masih terluka gitu ya, karena terlalu sakit gitu dia memperlakukan kamu dan dia itu pergi gitu ketika kamu di posisi yang sudah effort banget ke dia. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke. Oke, jadi di sini kalau aku lihat mungkin ketika dia ini pergi dari kamu, dia ini kayak ngerasa dia tuh paling hebat gitu. Dia sudah mengambil keputusan yang tepat, dia bener-bener tidak salah dalam mengambil keputusan gitu. Dia hebat banget di sini bagi dia gitu ya. Dia kayak ngerasa dia nggak perlu untuk berpikir berulang-ulang kali gitu dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan untuk pergi dari kamu itu dia merasa dia itu udah keputusan yang paling baik untuk dia gitu. Makanya dia nggak perlu untuk berpikir berulang-ulang kali ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa yakin gitu. Ketika dia pergi dari kamu, dia ngerasa sangat-sangat yakin dia bakal bisa dapetin pengganti kamu yang lebih dari kamu, lebih dari segala-galanya gitu. Berarti dia ini tipe orang yang kurang bersyukur ya. Dia diberikan atau mungkin dipertemukan dengan sosok orang yang tulus sama dia, seperti kamu yang mau effort ke dia, orang yang mau berjuang, orang yang selalu sabar menghadapi semua sikap atau perlakuan dia ke kamu gitu. Jadi sehingga dia ingin mencari yang lebih dari kamu, padahal kamu tuh udah yang paling terbaik untuk dia gitu ya. Jadi mungkin ketika berpisah atau hancurnya hubungan kalian, dia ini di sini tuh yang aku lihat di sini dia terus-terusan menyalahkan kamu. Jadi seolah-olah yang membuat hubungan berpisah ini atas kesalahan kamu gitu. Ya dia ngerasa seperti itu gitu. Dia di sini terus-terusan membuat kamu tuh menyalahkan diri kamu sendiri juga gitu. Mungkin dia kayak berpikir karena sikap kamu, atau mungkin karena terlalu negatifnya kamu ke dia, atau mungkin terlalu cemburunya kamu ke dia, sehingga dia ngerasa hubungan ini berakhir itu kesalahan dari kamu ya. Padahal di sini itu tuh semua karena dia gitu ya. Jadi sebenarnya di sini yang aku lihat dia tuh kayak ngerasa yakin banget ya. Di sini dia ngerasa sangat yakin gitu. Setelah dia berpisah sama kamu, dia tuh bakal bisa senang. Dia bakal bisa bahagia. Dia bakal bisa ya ngerasa bebas lah seperti itu ya tanpa kamu gitu. Dan kamu di sini itu yang aku lihat terus-terusan merasa sedih gitu. Mungkin sebelumnya ketika dia pergi dari kamu tuh di titik yang belum ingin terima gitu. Karena sejauh ini kamu tuh sudah mengorbankan semuanya untuk dia, tetapi dia malah pergi dari kamu
Makanya kamu kadang ada kesedihan yang terus-terusan mendalam ketika dia, ya itu tadi, ya, meninggalkan kamu. Ya mungkin kamu pernah di posisi yang itu tadi, ketika dia pergi, dia meninggalkan kamu, kamu masih sering di posisi yang masih sering untuk komunikasi dia, kontak dia gitu. Kamu tuh kayak berharap banget dia mau balik lagi sama kamu gitu. Mungkin ada di titik itu ya kemarin-kemarin ya. Dan dia itu sangat berharap kejadian itu tuh akan terus tetap terjadi gitu. Kamu yang terus-terusan untuk memohon, kamu yang terus-terusan komunikasi dia, kontak dia gitu, kayak usaha dari kamu tuh untuk dia kembali sama kamu. Dia tuh berharap itu terus terjadi, terus tetap berlangsung gitu ya. Dan dia tuh pengen kamu tuh terus-terusan untuk memohon agar bisa kembali lagi. Tapi ketika melihat kamu di sini move on dari dia ini kayak kaget gitu. Dia kaget, kamu tuh udah kayak mulai berhenti untuk nyariin dia. Mungkin kamu di titik yang capek ya, mungkin kamu udah di titik yang lelah untuk harus komunikasi dia terus-terusan. Kamu meminta kejelasan, kamu minta kepastian, kamu minta seperti dia itu harus kembali lagi sama kamu, kayak ada usaha dari kamu untuk memperbaiki, tetapi dianya malah ngejauh, bahkan menghilang. Jadi kamu tuh udah di titik yang capek. Dan di sini tuh ketika dia ngeliat kamu udah mulai bahagia, dia ngeliat kamu udah move on, dia ngeliat kamu udah kayak lupa sama dia, ada rasa cemburu atau sakit hati di sini. Jadi kalaupun kalian udah nggak komunikasi lagi, di sini dia tuh masih sering mantau kamu, ya. Dia masih sering diam-diam stalking atau mungkin pakai akun fake lah ya, untuk tahu tentang kabar kamu. Karena di sini aku lihat kamu udah mulai berhenti untuk nyariin dia, kamu terlihat sudah bisa bangkit ya tanpa dia. Dan di sini kamu sudah mulai asik sama diri kamu sendiri. Ya, jadi ada kekhawatiran dia ketika melihat kamu udah move on. Dan dia di sini masih sering banget untuk diam-diam mantau atau ya kepo lah seperti itu ya tentang kamu. Ya, dia berharap di sini nih kamu tuh bisa untuk komunikasi dia lagi, hubungi dia lagi gitu. Kayak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ada penyesalan di sini, dia pisah dari kamu, apalagi melihat kamu bisa bahagia tanpa dia gitu. Dia sangat menyesal, dia sangat terpukul gitu. Ada usaha dari dia tuh ingin tahu tentang kamu. Dia ngerasa perkembangan ini tuh seperti yang tidak dia inginkan. Malah dia yang kayak terikat hatinya sama kamu, tapi dia digantung gitu. Padahal kan yang menggantung hubungan, yang menyakiti, yang mengakhiri dia. Tetapi ketika dia ngeliat kamu bangkit atau move on, malah dia yang uring-uringan di sini, ya. Jadi dia menyesal saat ini sudah meninggalkan kamu. Mungkin dia belum bisa menemukan pengganti yang cocok ya, atau mungkin belum ada orang yang benar-benar tulus sama dia, atau mungkin dia pergi meninggalkan kamu demi orang ketiga, tetapi orang ketiga itu tidak sebaik kamu, se-effort kamu. Makanya dia ada penyesalan ketika dia meninggalkan kamu. Dan dalam posisi saat ini kamu yang sudah tidak pernah nyari-nyari dia lagi, kamu yang tidak mau tahu tentang dia lagi, kamu yang sudah benar-benar move on ya, sukses lah seperti itu. Dan dia malah di sini tuh gelisah, khawatir, takut gitu. Hubungan ini tuh nggak akan bisa sama-sama lagi gitu. Jadi ya makanya ya dalam memutuskan sesuatu kita harus berpikir dengan baik ya, langkah apa yang harus kita ambil. Semuanya itu perlu dipikirkan. Jangan segala sesuatu itu harus terburu-buru. Jadinya seperti ini, segala sesuatu yang terburu-buru itu tidak baik hasilnya. Makanya ada penyesalan ujungnya. Makanya dipikirkan. Jadi ketika dia melihat kamu move on, dia mulai menyesal kenapa dia itu meninggalkan kamu. Karena sejauh ini dia belum bisa menemukan sosok yang masih terbaik ya, karena memang kamu tuh masih yang terbaik untuk dia ya. Jadi sejauh ini dia belum bisa menemukan sosok yang seperti kamu atau lebih dari kamu. Makanya ada penyesalan karena kenapa dia mengambil keputusan itu tanpa dia berpikir dampak baik dan buruknya gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang ngerasa lah readingan ini untuk kamu sudah mulai bangkit, kamu sudah tidak mau tahu tentang dia, kamu sudah mulai move on, kamu benar-benar sudah menikmatilah kebahagiaan kamu atau kesendirian kamu, atau mungkin menikmati kebahagiaan kamu bersama orang baru saat ini mungkin ya. Ya kubur sajalah semua kenangan yang buruk tentang dia, atau mungkin semua yang pernah dia lakukan ke kamu, kubur saja dalam-dalam dan bukalah lembaran yang baik ya. Mudah-mudahan kamu bisa menemukan orang yang lebih jauh baik dari dia dan benar-benar tulus atau effort ke kamu, tidak seperti dia. Jadi mudah-mudahan kamu bisa menemukan sosok orang yang selalu bisa menyeimbangkan kamu baik susah maupun senang ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua.
Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kartu hanya gambaran ya, tidak bisa menjadi sebuah kepastian. Ambil sisi baik dan buang sisi buruknya. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Di sini kita akan lihat 4 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Ada Pisces, ada Scorpio, ada Gemini, dan yang terakhir di sini Virgo ya. Aku ulangi 4 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Pisces, terus Scorpio, ada Gemini, dan yang terakhir di sini Virgo ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.